Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha semuanya. Kaifa halukum? Apa kabar pada hari ini? Insya Allah khair ya. Insya Allah. Semoga kita semuanya selalu dalam kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Baiklah, pada hari ini kita akan menambahkan ilmu lagi, yaitu pelajaran al-fiqhu, pelajaran fikih. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Semuanya angkat tangan ya dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Nah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang istijmar. Nah, barakallah. Siapa ya yang masih ingat apa itu istijmar? Barakallah yang menjawab. Istijmar adalah bersuci setelah buang air kecil ataupun buang air besar dengan menggunakan benda selain air. Apa ya benda selain air itu? Iya, betul sekali. Yang pertama ada batu, kemudian kayu, kemudian tisu dan juga daun. Barakallah. Thayyib, Ananda soleh dan soleha, sekarang kita masuk ke dalam materi ya, yaitu tentang syarat wudhu. Ananda soleh dan soleha, silakan menyimak baik-baik ya. Nah, setiap kaum muslimin ataupun kaum muslimah, baik laki-laki maupun perempuan, itu wajib mengerjakan sholat. Nah, sebelum kita mengerjakan sholat, apa yang kita lakukan terlebih dahulu, Ananda soleh dan soleha? Barakallah yang menjawab, kita harus berwudu terlebih dahulu. Karena wudu merupakan salah satu dari syarat sah sholat. Kalau kita mengerjakan sholat tidak berwudu, berarti sholat kita tidak sah. Nah, Ananda soleh dan soleha tahu tidak apa itu berwudu? Berwudu adalah bersuci dari hadas kecil. Contohnya seperti buang angin, kemudian buang air kecil, ataupun buang air besar. Nah, kalau kita berhadas, berarti kita dalam keadaan tidak suci. Dan kalau kita dalam keadaan tidak suci, berarti kita tidak dapat mengerjakan sholat. Jadi, Ananda soleh dan soleha, jika kita ingin mengerjakan sholat, maka kita berwudu terlebih dahulu. Nah, agar wudu kita menjadi sah, maka ada syarat-syaratnya. Nah, ada 7 syarat sah wudu. Yang pertama, itu adalah beragama Islam. Yang pertama, beragama Islam. Nah, setiap orang Islam jika ingin mengerjakan sholat, maka wajib berwudu terlebih dahulu. Jika wudunya yang dilakukan oleh orang kafir, maka wudunya itu tidak sah. Karena yang diwajibkan untuk berwudu adalah orang yang beragama Islam. Kemudian, syarat sah wudu yang kedua adalah berakal sehat. Nah, apabila orang yang berakal sehat hendak melaksanakan sholat, maka wajib terlebih dahulu mengerjakan wudu. Maka wudunya akan sah. Tetapi apabila wudu yang dilakukan oleh orang gila, maka wudunya tersebut tidak sah karena dia tidak berakal sehat. Kemudian yang ketiga yaitu tamyiz. Tamyiz itu artinya sudah dapat membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Itu dimaksud dengan tamyiz. Kemudian yang keempat, sebelum kita berwudu, kita berniat terlebih dahulu. Dan ingat, niat itu letaknya di dalam hati. Kemudian yang kelima, berwudu menggunakan air yang suci dan menyucikan. Maksudnya di sini air tersebut tidak terkena najis apapun. Ada 7 macam air yang suci dan menyucikan. Yang pertama, air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air mata air embun, dan air salju.
Ketujuh macam air tersebut boleh digunakan untuk bersuci, boleh digunakan untuk berwudu apabila ketujuh macam air tersebut dalam keadaan suci. Dan apabila air tersebut sudah terkena najis, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci ataupun berwudu. Kemudian, syarat sah wudu yang keenam adalah bersuci dari najis. Setelah buang air kecil ataupun buang air besar, kita wajib bersuci sebelum melakukan wudu. Kemudian, syarat sah wudu yang ketujuh adalah kulit tidak tertutupi benda apapun. Nah, air wudu itu harus benar-benar sampai ke kulit kita, tidak dihalangi oleh benda-benda apapun. Misalnya, ada salah satu jari tangan kita yang terluka, kemudian kita baluti dengan satu benda. Nah, jika kita ingin berwudu, maka benda tersebut harus dibuka terlebih dahulu, karena dikhawatirkan jika kita tidak membuka balutan benda di jari tangan tersebut, ketika berwudu, air wudu kita itu tidak mengenai kulit kita. Karena syarat sah wudu itu, air itu benar-benar harus sampai ke kulit kita. Ya, jika tidak mengenai kulit ataupun dihalangi oleh suatu benda, maka wudu kita tidak sah. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, ketujuh poin yang sudah Ibu Guru jelaskan tersebut merupakan syarat-syarat sah wudu. Agar wudu kita menjadi sah, maka kerjakanlah wudu tersebut dengan cara yang baik, dengan mengikuti syarat sah wudu dan juga mengikuti sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, insya Allah. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.